Raden Kusumo Jati Sayyid Husain Mbah Tuan Al-Alamah Habib Hasan memiliki adik bernama Habib Husain yang kemudian memiliki nama lain Raden Kusumo Jati atau Pangeran Kusumo Jati. Ini kan sungguh di luar nalar. Apabila memang dari pihak Darul Hashimi atau Abah Lutfi memiliki data bahwa makam itu adalah makam dari leluhurnya yang bernama Habib Husain bin Thaha bin Yahya, monggo kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami. Kembali saya menemui Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Saudara-saudaraku sekalian, belum lama ini terjadi perbincangan dalam salah satu grup diskusi berkaitan dengan adanya makam yang telah dibealwikan atau lebih tepatnya itu dibinyahiakan. Makam tersebut sebenarnya sudah pernah kami ulas sekitar 1 tahun yang lalu. Maka kami angkat kembali agar ini menjadi perhatian terutama dari para peneliti sejarah setempat dan terutama pula tentu pemerintah setempat. Makam tersebut berada di Dukuh Jentir, Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Makam tersebut memang masih misteri ya. Dari sahabat kami yang melakukan penelusuran sekitar 1 tahun yang lalu, tidak ditemukan data secara pasti mengenai siapa ahlul makam tersebut. Hanya saja kemudian didapat informasi sesuai dengan sumber tutur, almarhum yang dimakamkan di sana dikenal dengan sebutan Mbah Tuan. Dan dari sisi nisannya kami perlihatkan kepada Anda, ini gambar sebelum kemudian direnovasi dan diklaim sebagai bin Yahya ya. Makam nisan ini setelah kami konfirmasikan kepada Ustadz Yasir Arafat yang konsen di bidang pernisanan khususnya di daerah Jogja, ini nisan abad ke-18-an Masehi. Dan apabila saya perbandingkan dengan nisan-nisan lain seperti nisan KRT Sumudiningrat, ini ada kemiripan ya, ada kemiripan. Artinya dari sisi nisan menunjukkan almarhum ini adalah tokoh yang hidup di antara abad 18 itu. Dan siapa beliau? Sekali lagi sebagaimana umum disampaikan oleh masyarakat adalah Mbah Tuan. Siapa Mbah Tuan? Ini banyak versi. Tapi versinya belum ditemukan data yang akurat. Belakangan juga almarhum ini dikenal dengan nama Pangeran atau Raden Kusumo Jati. Nah, singkat cerita, di belakangan tahun, makam yang sebenarnya memang sudah dikeramatkan dan sering kali didatangi oleh para peziarah, terutama pelaku supranatural spiritual ya, ini dikatakan sebagai makam Habib Husain bin Thaha bin Yahya. Habib Husain ini dikatakan sebagai adik dari Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Habib Hasan bin Thaha bin Yahya yang dimaksud di sini adalah KRT Sumudiningrat yang diklaim makamnya berada di Lamper Kidul. Berputar-putar lagi ke sana. Nah, dari sisi ini tentu mencurigakan. Karena apa? Posisi atau detail sejarah tentang KRT Sumudiningrat sama sekali tidak ada kaitannya dengan seorang Ba'alwi. Artinya KRT Sumudiningrat bukan Habib Hasan. Lantas kalau dikatakan Habib Hasan memiliki adik bernama Habib Husain yang kemudian memiliki nama lain Raden Kusumo Jati atau Pangeran Kusumo Jati, ini kan sungguh di luar nalar. Itu yang pertama. Yang kedua, sekitar 1 tahun yang lalu juga seorang kiai sepuh penganut thariqah dalam salah satu acara haul di daerah Kabupaten Tanggerang, Banten, tepatnya di areal pemakaman Gajah Barong, beliau ini mengatakan penyampaian dari Abah Lutfi yang mengatakan bahwa makam Gajah Barong yang berada di Tigaraksa, Kabupaten Tanggerang, Banten itu juga bernama Habib Husain bin Thaha bin Yahya. Jadi ada 2 makam yang diklaim ya. Yang pertama yang kami terima itu yang Gajah Barong, kemudian yang kedua yang di Ngawen, Jogja ini. Untuk yang di Tangerang sudah didatangi oleh ya sesepuh di sanalah, sehingga masyarakat juga tidak terpengaruh dengan adanya atau rencana pembinyahyaan karena tetap namanya menjadi nama Gajah Barong.
Sekarang kita kembali kepada Mbah Tuan yang berada di Sambirjo, Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, singkat cerita, kemudian makam ini benar-benar direnovasi oleh orang-orangnya Abah Lutfi, katakanlah demikian dari data yang kami terima. Yang kemudian juga pada tahun 2022 digelarlah haul di sana yang sangat meriah dengan mendatangkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh NU setempat, juga bupati setempat. Jadi hadir di sana. Sekilas kami perlihatkan gambarnya ketika haul pada tahun 2022 tersebut. Nah, setelah dilakukan hal ini, kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan, kemudian masuk dalam dunia pemberitaan dan segala halnya. Tetapi ternyata tidak ada klarifikasi dari pihak Abah Lutfi yang pada tahun 2023 itu kemudian digelar haul kembali ya. Saya nggak tahu tahun 2024 ini. Kalau haul yang tahun 2022 itu kami tampilkan di layar ya, haul Raden Kusumujati dalam kurung Habib Husain bin Toha bin Muhammad bin Yahya, Syekh dan Syekh Imam As-Sadzili. Saya nggak ngerti kenapa disatukan dengan haulnya Imam Sadzili ini. Ini digelar pada hari Ahad 5 Juni 2022 dengan mendatangkan sejumlah tokoh, termasuk tokoh dari Timur Tengah nampaknya itu. Kemudian pada tahun 2023 juga digelar haul Raden Kusumujati, Habib Husain bin Toha bin Muhammad bin Yahya, dan tetap menggandengkan dengan Syekh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk menunjukkan bahwa benar-benar makam tersebut telah diklaim bukan hanya dari gambar-gambar yang kami tayangkan tadi, melainkan ada pembacaan manakib berkenaan dengan sang tokoh tersebut yang dikatakan, jadi Mbah Tuan atau Raden Kusumujati ini dikatakan sebagai Habib Husain bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Ini dibacakan manakibnya dalam haul pada tahun 2022 tersebut. Raden Kusumujati Sayyid Husain Mbah Tuan Al-Alamah Al-Arif Billah At-Kul Bil Khos Sayyid Husain bin Toha bin Muhammad bin Yahya, yang lebih dikenal dengan Raden Kusumujati atau Mbah Tuan, lahir di kota Pekalongan dari pasangan Qutbil Aktab Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya dengan Sarifah Fatimah binti Muhammad Al-Qadi bin Fatimah binti Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau secara nasab masih keturunan Al-Qutub Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang wali kutub yang terkenal ahli menghentikan segala macam bentuk pertikaian dan perpecahan. Sayyid Husain adalah putra Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang ulama yang alalamah dan juga seorang pejuang yang gigih memerangi penjajah Portugis dan Belanda pada saat itu. Perjalanan Sayyid Husain bin Toha bin Yahya. Sejak kecil beliau tinggal di kota Pekalongan. Beliau mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orang tuanya sampai hafal Al-Quran sebelum usia 9 tahun. Kecerdasan dan kejernihan hati yang dimiliki menjadikan beliau banyak hafal kitab-kitab hadis dan fikih sejak sebelum dewasa, sama seperti saudara-saudaranya yang lain, putra Habib Toha bin Muhammad. Pada usia 17 tahun, beliau berangkat ke Tarim. Sayyid Husain belajar ilmu syariat dan ilmu tarekoh kepada para ulama, aulia, dan khususnya dari orang tua serta guru-guru beliau. Beliau belajar bersama kakak beliau, salah satunya adalah Habib Hasan, kepada Habib Ahmad bin Umar bin Smith, seorang wali kutub pada zaman itu. Beliau kemudian meneruskan ke Maghribi dan India beberapa bulan saja, dan sempat berkeliling ke Eropa,
ke beberapa negara timur Eropa khususnya, sehingga banyak mendapatkan pengalaman dan melihat akibat penindasan dan kesewenang-wenangan penjajah terhadap penduduk asli. Hingga akhirnya sejak saat itu beliau bertekad untuk memerangi penjajahan di muka bumi. Beliau sempat tinggal di Penang beberapa saat ketika orang tua dan kakaknya tinggal di sana. Setelah dari Penang, beliau kembali ke tanah air untuk memperdalam ilmu kepada ulama-ulama di tanah Jawa dan sekitarnya. Guru beliau di Jawa antara lain Qutbil Khos Al-Habib Alwi bin Abdullah Bafaqih dan beberapa ulama di Jawa, Cirebon, Banten, Surabaya, dan Pekalongan. Di berbagai bidang ilmu, beliau mendapatkan ijazah dari guru-gurunya, baik ijazah umum maupun ijazah khusus. Ilmu yang beliau miliki, baik syariat, tarekat maupun hakikat, sangat luas, sehingga dakwah beliau bisa diterima dengan mudah di berbagai kalangan. Sejak masih muda, setelah mendapatkan ilmu di berbagai disiplin ilmu tersebut, beliau diizinkan oleh guru-gurunya untuk mengajar. Selama perjalanan dari Tarim ke Penang, beliau selalu mengajarkan semua yang diajarkan oleh guru-guru beliau. Setelah tinggal beberapa waktu di Penang, beliau mendapat izin dari ayahnya untuk kembali ke Pekalongan melalui kota Semarang. Saat itu di Pekalongan dan sekitarnya sedang terjadi kerusuhan, khususnya di wilayah Batang. Sayyid Husain ikut membantu penyelesaian kerusuhan tersebut yang diakibatkan adanya adu domba dari pihak Belanda di sekitar Pantura. Setelah kerusuhan berhasil dipadamkan, beliau Sayyid Husain meneruskan perjalanan ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan beliau tinggal di desa Ngledok, daerah leluhur beliau. Kemudian beliau mengajar di sana, khususnya di pesantren yang dibangun oleh kakak-kakak beliau. Sehingga dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki Sayyid Husain dalam meneruskan perjuangan kakaknya yang selama ini selalu beliau dampingi, serta karena kedermawanan dan ketinggian ilmunya, pengaruh Sayyid Husain mulai dirasakan dari Batang sampai Semarang, sehingga menjadi perhatian dari penjajah. Hal itu yang menjadikan beliau selalu diawasi dan diwaspadai oleh Belanda. Pada tahun 1785 Masehi, terjadi sebuah pertempuran sengit di Pekalongan. Dengan keahlian bertempur dan strategi beliau, serta kemampuannya dalam memimpin pasukan, beliau diamanai untuk tetap melanjutkan memimpin santri dan pasukannya melawan penjajah dalam rangka menjaga keamanan, serta agar tidak terjadi penindasan. Hal ini dikarenakan kakak beliau, Habib Hasan atau KRT Sumodiningrat, diangkat menjadi Wedono Lebet di Keraton Ngayogyakarta di masa Sultan Hamengkubuwono pertama. Penjajah mengalami kesulitan menghadapi pasukan dari Sayyid Husain atau Raden Kusumojati. Walaupun saat itu beliau juga tetap fokus mendidik santri dan juga membangun kembali pesantren yang dibangun Habib Hasan yang pernah dibumi hanguskan oleh penjajah. Kemudian setelah daerah sekitar Pantura dirasa aman, beliau diminta kakaknya atas persetujuan dari Sultan Hamengkubuwono I untuk membantu pasukan khusus pengamanan keluarga kerajaan di bawah koordinasi Wedono Lebet, dan itu terjadi di sekitar tahun 1789 Masehi. Karena kelebihan dan kehebatan Sayyid Husain dalam bertempur yang didukung ilmu bela diri, memanah,
berkuda. Beliau diangkat menjadi salah satu komandan pasukan pengawal raja dan keluarga pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Pada sekitar tahun 1802, beliau diangkat sebagai wakil Panglima Mataram wilayah Monconegoro Timur, yang saat itu adipatinya adalah Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, yang wilayah kepemimpinannya berpusat di Ngawi, Jawa Timur, yang kemudian berpindah ke Magetan. Wilayah Monconegoro Timur itu sendiri mulai dari Gunung Kidul, nama sekarang, yang merupakan batas dari Nagari Gung Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sampai, namun menjadi salah satu benteng yang mempunyai peran dalam menjaga stabilitas keamanan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lokasi benteng tersebut berbatasan dengan Benteng Kasunanan Surakarta. Tanah penguatan pertahanan di benteng-benteng wilayah Monconegoro Timur dalam menghadapi penyerbuan kedua secara besar-besaran dari pihak Belanda dan pasukan-pasukan menuju Keraton Ngayogyakarta yang sebelum wafat di area Benteng Awen. Setelah berjuang mempertahankan bentaranya, sifat cinta tanah air, kesatria, tidak pernah takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang diajarkan gurunya, berhati lembut, pemurah, diwarisi putra-putri beliau, di antaranya yaitu Habib Abdullah Tolabuddin yang melanjutkan dakwah dan perjuangan ayahnya di daerah Semarang, Batang, dan Pekalongan. Para pemirsa sekalian, dari sini jelas bahwa adanya pembinyahyaan atas tokoh yang sebelumnya disebut bernama Mbah Tuan, kemudian beredar nama Raden Kusumujati. Sekali lagi harapan kami agar pemerintah setempat atau pemerhati sejarah untuk meluruskan hal ini. Benar atau tidaknya gambaran akan ketidakbenarannya sebagai Habib Hussein itu seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kami juga tidak menutup diri apabila memang dari pihak Darul Hashimi atau Aba Lutfi memiliki data bahwa makam itu adalah makam dari leluhurnya yang bernama Habib Hussein bin Toha bin Yahya. Monggo kalau memang ada data. Tapi kalau tidak, karena seperti yang disampaikan dalam manakib tadi, ini ada kaitannya dengan perjalanan sejarah masa lalu. Ada kaitannya pula dengan perjuangan, peperangan, pembuatan benteng dan segala macam. Dan ini sudah beredar luas. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube-nya Darul Hashimi, monggo, atau Kasus Sholawat, silahkan dicari bagaimana manakib sang tokoh ini. Dan pasti di awal-awalnya ada kemiripan dengan manakib yang biasa dibacakan berkenaan dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dikatakan sebagai KRT Sumudiningrat. Jadi posisi disinilah yang perlu diluruskan. Lapor. Bukan wewenang kami untuk lapor-melapor. Kami hanya sebagai media berusaha menyampaikan. Ya kadang juga turut ke lapangan membantu penyelesaian dan pelurusan. Tetapi setidaknya dengan penyampaian ini, harapan kami ada ketergerakan hati untuk segera meluruskan persoalan tersebut. Kalau secara umum dari hasil analisa atau investigasi kami, Mbah Tuan ini oleh masyarakat setempat awalnya ya dikatakan sebagai semacam pepunden lah, tokoh pertama yang ada di sana. Jadi lokasinya itu ada di pegunungan, kalau tidak salah statusnya itu hutan lindung ya, di daerah Gunung Kidul. Suasananya indah, Gunung Kidul, tapi ternyata ada ketidakindahan berkaitan dengan sejarah tersebut. Sekali lagi, di sini kami tidak memvonis. Di sini kami berharap adanya pelurusan. Salam hormat dan mohon maaf untuk semuanya. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.